sekarang kita mulai ke bentuk akar. Oke, sekarang kalau kalian ketemu bentuk akar. Akar sudah pernah belajar di kelas kalian belajar akar itu di SMP ya, sudah pernah belajar ya. Nah, sekarang kita akan mulai lagi belajar tentang bentuk akar. Ya, sekarang kalau ini lambang dari akar, kemudian kalau kita diminta mencari bentuk akar dari akar pangkat A dari N, itu berarti akar pangkat N dari A, di mana N ini disebut dengan indeks atau pangkat dari akar. Kemudian A itu namanya bilangan pokok, kayak eksponensial persis. Oke. Ya. Selanjutnya kita mulai dari kalau akar pangkat 2, bilangan 2-nya perlu ditulis nggak? SMP? Nggak usah. Nggak usah. Jadi kalau akar pangkat 2, bilangan 2-nya, angka 2-nya nggak usah ditulis. Cukup ditulis akar pangkat aja, ya. Oke, lanjut sekarang. Kalau bentar ini. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ternyata bilangannya ini punya pangkat ini. Dia punya pangkat akar pangkat Q dari A pangkat P. Maka kita tulisnya A pangkat P per Q. Nanti kita akan banyak bicara tentang bentuk ini. Jadi kalau akar pangkat 3 dari akar pangkat 4 dari 8, maka kita bisa tulis akar pangkat 4 dari A pangkat 8 itu 2 pangkat 3. Maka saya bisa tulis menjadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Ini nanti menjadi 2 pangkat 3/4. Kita akan belajar nanti ya. Oke. Sekarang perhatikan. Bilangan akar itu kalau kamu cari, maka saya beri contoh sekarang, akar pangkat 2. Akar dari 2, maka diperoleh 1,4142 dan seterusnya. Akar dari 3, 1,7320 dan seterusnya. Ini nggak akan berhenti sampai ke sana, maka bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 2P per Q, maka dia disebut dengan bilangan irasional. Kayak V itu sebetulnya nilainya 3,141592 dan seterusnya. Lah 22/7 itu V bukan? Bukan. 22/7 itu bukan nilai V, tapi nilai pendekatan dari V. Jadi kalau ditanya V itu termasuk bilangan irasional karena dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Oke, bentuk akar. Ini contoh-contoh bentuk akar. Akar 2, akar 3, akar 5 dan seterusnya. Akar 7. Lah, ini akar 4 itu bentuk akar bukan? Bukan. Ini bukan bentuk akar karena akar 4 itu hasilnya 2. 2 itu bisa ditulis dalam bentuk bilangan irasional. 2 itu sama dengan 2/1. Akar 9 bilangan bentuk akar bukan? Bukan. Karena akar 9 itu 3. Jadi kamu harus bisa membedakan dia akar atau dia bukan bentuk akar. Akar 16 sama, bukan bentuk akar.
Nah, kayak gini. Akar 10 bentuk akar. Akar pangkat 3 dari 8 bentuk 2. akar bukan? Ya, Berapa? Akar 2. pangkat 3 dari A. Berarti akar pangkat 3 dari 8 ini bukan bentuk akar. Akar dari 8 kali 2 bentuk akar bukan? Bukan. Bukan. Karena ini sama aja dengan akar 16. Bukan. Akar 16 itu 4. Akar 125 bentuk akar bukan? Bukan. Bukan. Betul. Iya. Bukan atau bentuk Benar. akar? Bentuk akar. Karena Ya. kita bisa mencari akar 125. 125. Ini nggak bisa kita cari. Oke, bisa dimengerti mana yang bentuk akar, mana yang bukan bentuk akar? Paham? Ngerti. Oke, lanjut sekarang. Ini yang penting. Kayak tadi. Akar 125 akar 125 ini bisa saya nyatakan 125 bentar, saya buka PowerPoint dulu. Lima kali 5. Ya. Oke. Oke, ya. Sekarang perhatikan. Ya. Lihat akar serat. Kelihatan nggak ini tulisan saya? Yang mana, Pak? Masih yang Ada, di Pak. slide soal. Oh gitu. Bentar. Ya, ada? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Oke, Pak. ya. Akar 125 ini sama aja dengan akar dari 5 pangkat 3. Oke. Ini sama aja dengan 5 pangkat 3/2. Jadi kalau ada, lihat yang tadi, ini P, ini A pangkat Q, maka ini sama aja dengan A pangkat Q per P. Ini nanti kita akan banyak menggunakan ini. Oke, ini namanya mencari hubungan antara bentuk akar sama bilangan berpangkat. Ya. Mencari hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Kayak tadi contohnya. Nah, kayak gini. Akar 5 itu sama dengan 5 itu sama aja dengan 5 pangkat 1. Maka dia bisa ditulis 5 pangkat 1/2.
Akar pangkat 3 dari 8. Ini sama aja dengan 8 pangkat sepertiga. Akar pangkat 3 dari 12 pangkat 3. Akar pangkat 5 dari 12 pangkat 3. Ini sama aja dengan 12 pangkat 3 per 5. Oke, sampai sini dulu. Bisa dimengerti? Ngerti. Oke, lanjut sekarang. Coba perhatikan. Kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang operasi pada bentuk akar. Ingat, operasi yang akan kita cari itu operasi aljabar. Apa itu? Penjumlahan, pengurangan. Oke, sekarang perhatikan. Kalau ada bentuk akar, dia bisa dicari penjumlahan atau pengurangannya kalau dia lihat. Udah? Oke, Musa, matiin dulu ininya. Oke, perhatikan. Lihat. Ini akar yang sejenis. Akar pangkat 2, akar pangkat 2, akar pangkat 2. Akar pangkat 2, 4 akar 2, akar 2, 4 akar 2, 10 akar 2. Ini dinamakan akar-akar yang sejenis. Karena sama-sama punya akar 2. Kalau ini, dia tidak sejenis. Akar 2, akar 3, akar pangkat 3 dari 2, dan seterusnya. Tapi kalau akarnya, pangkat dari akarnya sama-sama akar pangkat 3, dia dinamakan senama. Jadi ada sejenis, ada senama, dan ada tidak sejenis. Senama ini bisa juga dikatakan tidak sejenis, tapi dia tidak sejenis yang khusus. Tidak sejenis yang punya bilangan pokok yang sama. Oke, perhatikan. Lihat, kalau contohnya kelompok ini, mana yang merupakan akar-akar yang sejenis? Maka jawabannya akar 5 sejenis dengan 15 akar 5. Ini sejenis. Vanessa? Oke. Perhatikan di sini. 4 akar 3 ini sejenis dengan 20 akar 3. Ini sejenis. Sama-sama punya akar 3. 8 akar 2 sejenis dengan akar 2. Akar pangkat 3 dari 5 sejenis dengan 23 akar pangkat 3 dari 5. Paham? Yang bisa dijumlahkan itu hanya khusus yang sejenis. Perhatikan. Yang bisa dijumlahkan itu hanya akar-akar yang sejenis. Lihat. Akar 5 ditambah 7 akar 5. Sejenis enggak? Iya, sejenis. Sama-sama akar 5. Maka ini sama aja dengan 1 akar 5 ditambah 7 akar 5. Sehingga hasilnya 8 akar 5. Bisa dimengerti? Lanjut. Bisa Pak. Lanjut, Pak. Sekarang. Akar 5 ditambah akar pangkat 3 dari 5. Ini sejenis enggak? Enggak sejenis. Kalau tidak sejenis, maka dia tidak bisa ditambahkan. Hasilnya ya tetap aja, karena berapa 2 sapi ditambah 3 kambing misal. Ya tetap 2 sapi ditambah 3 kambing. Kenapa? Karena tidak sejenis. Bisa dimengerti? Jadi kalau kita diminta menjumlahkan bilangan yang tidak sejenis, maka dia tetap tidak bisa dijumlahkan. Contoh yang C, ini pengurangan. Akar 3 dari 5 dikurangi 9 akar 3 dari 5. Ini sama aja dengan 1 akar 3 dari 5 dikurangi 9 akar 3 dari 5. Sehingga diperoleh 1 dikurangi 9 akar 3 dari 5. Maka hasilnya 1 kurangi 9 itu min 8. Min 8 akar 3 dari 5. Oke. Ini kalau penjumlahan atau pengurangan.
Jadi konsepnya, kalau kalian diminta mencari penjumlahan atau pengurangan dari bentuk akar, maka cukup jumlahkan atau kurangi akar-akar yang sejenis. Kalau akar-akar tidak sejenis, maka dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Itu bentuk operasi yang pertama. Bentuk operasi yang kedua, operasi perkalian dan operasi pembagian bentuk akar. Oke, yang bisa dikalikan, yang bisa dibagi, itu hanya akar-akar yang senama dan akar-akar yang sejenis. Apa tadi akar-akar yang senama? Akar-akar yang senama itu akar-akar yang punya bilangan pokok yang sama. Lihat contohnya. Akar 3 dari 2, akar 3 dari 5, dan akar 3 dari 8. Ini akar-akar yang senama. Oke. Ini akar-akar yang sejenis. Yang bisa dikalikan, kalau dia sejenis pasti dia senama. Kalau dia sejenis pasti dia senama. Kalau senama belum tentu sejenis. Oke, perhatikan. Kalau kita diminta mencari akar 2 kali akar 2, maka hasilnya sama aja dengan akar 4. Akarnya tetap, bilangannya tinggal dikalikan. 2 kali 2, maka hasilnya akar 4. 5 dikali akar 2. Sejenis nggak? Enggak. Nama nggak? Enggak. Enggak. Kita bisa rubah tapi nanti. Maka dia tetap 5 kali akar 2. Atau kita nulisnya biasanya 5 akar 2. Yang ini akar 10 dikali akar 2. Maka hasilnya sama dengan akar 20. Kalau ini angka dikalikan angka, akar dikalikan akar, karena dia sejenis, maka kita bisa kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. Ini 6. 3 kali 6, akar 18. Maka kita bisa tulis dia 6 akar 18. Walaupun nanti bisa disederhanakan lagi. Nanti. Kita belajar nanti. Oke, jadi kalau kita kalikan, angka kali angka, akar kali akar. Jadi yang di ini ketemunya bentuk yang belum sederhana 6 akar 18. Kalau yang E akar pangkat 3 dari 100 dikali 20. Jadi akar pangkat 3 dari 2000. Kalau yang E akar 6 dibagi akar 2. Sejenis nggak? Enggak. Senama nggak? Iya. Dia senama karena bilangan pokoknya sama-sama akar pangkat 2. Maka hasilnya tinggal akar pangkat 2 dari 6 dibagi 2. Ini hasilnya akar pangkat 3 ini. Yang G 5 dibagi akar 5. Dia nggak sejenis. Kalau Itu bukannya akar 2. Kenapa? Itu bukannya akar 2. Iya, 5 dibagi akar 2. 5 dibagi akar 2 sejenis nggak? Enggak. Nggak sejenis. Maka dia tetap 5 dibagi akar 2. Kalau yang H, berapa jawabannya? Akar 5. Akar 5, betul. Yang H itu jawabannya akar 5. Yang I, 2 akar 3 dibagi 3 akar 6. Nanti ketemunya yang bisa kita operasikan itu akar 2 dan akar 6. Maka ketemu hasil akhirnya nanti 2 dibagi 3 akar 2. Nanti bentuknya kayak gini. Dua akar 3 dibagi 3 akar 6. Ini sama aja dengan 2 bagi 3
Ini akarnya 3 dibagi 6. Maka ini menjadi 2 akar 1 per 3 akar 2. 2 per 3 akar 1 per 2. Kalau mau langsung menjadi 2 kali 1 per 3 akar 2. 2 per 3 akar 2. Nanti kita akan belajar tentang merasionalkan penyebut. Nanti ada. Tapi untuk materi yang ini, bentuk 2 akar 3 dibagi 3 akar 6 menjadi 2 per 3 akar 2. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, lanjut sekarang. Kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama, kalau ada akar A dikali akar B, lihat, dia akar yang senama, bilangan pokoknya sama, maka dia bisa dikalikan. Akar dari A kali B. Sifat yang kedua, kalau akar A dibagi akar B, dia harus senama. Bilangan pokoknya harus sama. Maka akar pangkat A per B. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam akar yang tadi, sebetulnya bisa. Nanti saya beri contoh. Akar A akar B. A akar B itu sama aja dengan akar dari A kuadrat tambah B. Oke, sekarang saya beri sifat-sifatnya. Coba saya beri contoh. Oke, sekarang perhatikan. Kita mulai ke sifat-sifatnya. Oke, sekarang kurang tebal. Kelihatan nggak tulisan saya? Masih loading, Bang. Masih loading. Udah, Bang. Udah. Sifat operasi akar. Oke, sifat yang pertama. Sifat yang pertama, kalau ada akar
pangkat A dikali akar pangkat B. Maka ini sama aja dengan akar pangkat A kali B. Sifat yang kedua, kalau ada akar A dibagi akar B, maka ini sama aja dengan akar A per B. Yang ketiga, kalau ada A dikali akar B, ini sama aja dengan akar dari A kuadrat kali B. Contoh, kalau kamu ketemu 5 akar 3, 5 itu bisa saya rubah menjadi akar 25 dikali akar 3. Biar dia bisa dikalikan, maka saya harus merubah dia menjadi bentuk akar yang senama. Lihat, dia sudah menjadi 2 akar yang senama. Karena keduanya senama, maka saya bisa kalikan. Menjadi akar 75. Tahu 75-nya dari mana? 25 kali 3. 5 kali 3. Ya, betul. Oke. Selanjutnya. Bentar. Yang keempat. Kalau kalian ya, yang keempat, kalau ada A akar B ditambah C akar B, maka dia sama aja dengan A ditambah C akar B. Ini yang tadi contohnya. Yang kelima, kalau ada A akar B dikurang A akar E. C akar B, maka A dikurangi C akar B. Contoh, kalau ada 9 akar pangkat 3 dari 7 dikurangi 2 akar 3 dari 7, maka ini sama aja dengan 9 dikurangi 2 akar pangkat 3 dari 7. Sama aja dengan 7 akar pangkat 3 dari 7. Sifat nomor 6. Kalau kita punya A akar B dikali C akar D, maka hasilnya angka dikalikan angka, A kali C,
akar dikalikan akar. B kali D. Sifat nomor 8. A akar B dibagi C akar D. Maka ini sama aja dengan A per C akar B per D. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, mau nanya. Ya, Kalau akar pangkat 3 kali akar pangkat 2 bisa nggak? akar. Pangkat 3 kali akar pangkat 2. Ya. Akar pangkat 3 dari 5 kali akar pangkat 2 dari 7 gini. Iya. Oke. Syarat dua bilangan bisa dikali atau ditambah tadi apa? Sama Dia harus sejenis atau senama. Lihat, ini senama nggak? Enggak. Dia nggak senama. Karena yang disebut senama itu kalau bilangan pokoknya sama. Berarti dia tetap akar pangkat 3 dari 5 kali akar pangkat 2 dari 7. Oke, bisa dimengerti? Ya Pak. Oke, sekarang coba semuanya Bedanya lihat. sejenis sama senama gimana, Pak? Kenapa? Bedanya bilangan akar sejenis sama akar senama saya masih bingung, Pak. Oke, ya. Sekarang kita coba. Bedanya akar sejenis dan senama. Ya. Oke. Akar yang sejenis. Tipis banget. Ya. Akar yang sejenis. Oke. Akar yang sejenis itu kalau bilangan pokoknya sama dan akarnya sama. Akar pangkat 3 dari 7 ditambah 2 akar pangkat 3 dari 7. Nah, ini namanya sejenis ini. Ini dan ini. Karena sama-sama punya akar pangkat 3 dari 7. Paham? Maka dia bisa dikalikan atau ditambahkan. Maka dia sama dengan 1 ditambah 2 akar pangkat 3 dari 7. 3 akar pangkat 3 dari 7. Bagaimana kalau dia dikalikan? Kalau dia dikalikan, sama. Akar pangkat 3 dari 7 dikali 2 akar pangkat 3 dari 7. Maka angka dikalikan angka, ingat ini ada angka 1 ini sebetulnya, ada angka 1. Maka angka dikalikan angka. Jadi 1 dikalikan 2. Terus akar dikalikan akar. Akar pangkat 3, 7 kali 7. Maka hasilnya 3 akar pangkat 3 dari 49. Oke, bisa dimengerti?
Kalau akar yang senama gimana? 3, Pak. Akar yang senama itu akar yang bilangan pokoknya sama. Contoh. Kalau akar yang senama, misal 2 akar 3 ditambah 5 akar 2. Ingat, yang bisa ditambahkan atau dikurangkan hanya yang sejenis. Ini senama ini. Kenapa dikatakan senama? Karena bilangan pokoknya sama-sama akar 2. Ini sama-sama akar 2. Maka hasilnya ini tetap kayak kita diminta menjumlahkan 2 kambing ditambah 5 kerbau. 2 kambing ditambah 5 kerbau bisa ditambahkan enggak? Enggak, karena dia tidak senama, tidak sejenis. Yang bisa ditambahkan itu hanya yang sejenis. Maka hasilnya tetap 2 akar 3 ditambah 5 akar 2. Tetapi kalau dia dikalikan itu bisa 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Ingat, kalau penjumlahan itu harus sejenis, kalau perkalian harus sejenis dan senama. Yang bisa dikalikan ini dengan ini. Maka hasilnya 10. Ini dengan dia senama, maka dia bisa dikalikan. Akar dari 6. 6 dari mana? 3 kali 2. Oke, bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Jadi, Oh, yang iya, ya. Yang dikali, Pak. Yang dikali. Oke, yuk sekarang kita latihan dulu deh. Coba lihat di bukunya. Oke, siapkan bukunya. Kita latihan di bukunya. Yuk, lihat di bukunya. Di bukunya udah? Lihat di bukunya log 5. Log 4 baru log 5, yuk. Halaman 20. Halaman 20. Yuk. Log Halaman berapa? halaman 20. Tulisan saya kelihatan jelas nggak di layar kalian? Jelas, Pak. Oke, yuk sekarang lihat log 4 dulu, sorry. Maaf, log 4. Log 4 halaman 20. Log 4. Soal nomor 1. Akar pangkat 8. Ini sama aja dengan akar dari 8 itu 4 kali 2. Iya. Ini sama aja dengan akar 4 dikali akar 2. Ingat sifat, kalau perkalian kita bisa buka kalinya. Jadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa? 2. 2 akar 2. Oke, saya beri contoh. Soal nomor 2. Akar 48. Oke, 48 itu kita bisa rubah. Ingat, 48 itu bisa banyak. Bisa 2 kali 24. Bisa 3 kali 16. Bisa 4 kali 12. Iya.
kita harus bisa mencari bilangan kuadrat. Tahu nggak bilangan kuadrat? 1, 4, 9, 16, 25 itu bilangan kuadrat. Bilangan hasil kali dari bilangan kuadrat terbesar dikali suatu bilangan yang hasilnya 48. Maka hasilnya ini sama aja dengan 16 dikalikan 3. Ini sama aja akar 16 dikali akar 3. Ini sama aja dengan 4 akar 3. Nomor 3. Akar 150. Ya, akar 150 sama aja dengan 25 kali 6. Akar 25 dikali akar 6. 5 akar 6. Nomor 4. Akar 121 kali 25. Akar 121 kali akar 25. Akar 121 itu 11, akar 5 itu 5. Jadi hasilnya 55. Oke, bisa dimengerti log 4? Bisa, Pak. Oke, lanjut sekarang perhatikan. Lihat log 5. Ya, semuanya lihat bukunya. Log 5. Ini agak ini komputernya berubah-ubah sendiri. Ya. Log 5 ya. Soal nomor 21. Halaman 21, soal nomor 1. Ya, udah. Oke, sekarang perhatikan 2 akar 5 dikurangi 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Lihat, dia sejenis enggak? Iya, karena semuanya akar 5. Kalau dia sejenis, maka kita bisa tambahkan. Atau kita bisa kurangi. Sehingga diperoleh 2 dikurangi 3 ditambah 4. Maka hasilnya sama aja dengan berapa? 3 akar 5. Oke, nomor 2. Akar X ditambah 4 akar X ditambah 4 akar X. Ditambah akar 4 dari X akar 16 dari X. Kalau kayak gini, dia nggak bisa ditambahkan karena dia tidak sejenis. Karena ini akar X, ini 4 akar X, ini akar dari 4X, ini akar dari 16X. Ini nggak sejenis, nggak bisa ditambahkan. Yang sejenis itu kayak di atas ini. Akar 5, akar 5, akar 5. Tapi kita bisa merubah dia menjadi bentuk agar dia jadi sejenis sama dia. Sekarang perhatikan, ini sama dengan akar X ditambah akar 4 kali akar X ditambah akar 16 kali akar X.
Sehingga diperoleh sama dengan akar X ditambah 2 akar X ditambah 4 akar X. Sehingga 1 ditambah 2 ditambah 4 akar X. Sehingga diperoleh 7 akar. Oke, paham? Bisa dimengerti? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, lihat soal nomor 3. Ini nggak ngerti, ingat yang pertama kali kita belajar, jangan pernah numpuk sesuatu yang nggak ngerti. Hari ini kalian nggak ngerti, maka paksa diri kalian harus bagaimana caranya biar hari ini kalian ngerti. Karena kalau hari ini nggak ngerti kalian diamkan, pertemuan berikutnya pasti lebih nggak ngerti lagi. Oke, tanya. Kalau nggak ngerti, tanya. Insya Allah semua guru akan senang kalau kalian tanya. Karena kalau kalian diem aja, misal nggak ngerti kalian pendam sendiri, nanti kalian sendiri yang rugi. Oke, sekarang akar 8 ditambah akar 32, akar 8 ditambah akar 32 ditambah akar 72. Mereka sejenis nggak? Enggak sejenis. Nah, kalau kayak gini aja bisa nggak ditambahkan? Enggak bisa. Karena dia nggak sejenis. Syarat bisa ditambahkan itu kalau dia sejenis. Nah, terus bagaimana caranya? Kita rubah dia agar dia sejenis. Jadi di matematika itu ada bagaimana caranya kita beradaptasi. Sesuatu yang kelihatannya nggak bisa dijumlahkan, kalau kita bisa rubah, maka dia bisa dijumlahkan. Oke, banyak kita bisa belajar dari bentuk akar ini. Lihat situasi dan kondisinya. Coba lihat sekarang. Saya bisa rubah dia menjadi akar 4 kali 2. Ini bisa saya rubah menjadi akar 16 kali 2. Bisa kita rubah menjadi akar 36 kali 2. Sehingga saya bisa rubah menjadi akar 4 itu 2. 2 akar 2. Akar 16, 4 akar 2. Akar 36, 6 akar 2. Perhatikan, lihat semua sudah sejenis nih. Semua sudah dalam bentuk akar 2. Maka kita bisa selesaikan. 2 ditambah 4 ditambah 6 akar 2. Sehingga diperoleh 12 akar 2. Oke. Bisa difahami? Pak. Oke, lihat soal nomor 4. Akar 12 ditambah akar 27 dikurangi akar 147. Ini Minus sama 2 dengan ke 3. ya akar 4 kali 3 tambah akar 9 kali 3 kurangi akar 7 4 kali 3. 7. kali. Oke. Oke, saya keluarkan dari akarnya 2 akar 3 ditambah 3 per 3. akar 3 dikurangi 7 akar 3. 2 akar 3. sehingga 2 ditambah 3 dikurangi 7 akar 3. Negatif 2 akar 3. Oke, sampai sini dulu bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, lanjut sekarang. Kita lanjut di log
4. Log 6 ya sekarang ya. Oh iya, log 6. Oke. Sekarang lihat di log 6. Halaman 23. Oke. Yang bisa dikalikan, ingat, yang bisa dikalikan itu yang senama, yang punya bilangan pokok yang sama. Lihat, ini dan ini bisa dikalikan karena bilangan pokoknya sama-sama 2 nih, akar 2. Maka hasilnya sama aja dengan akar 35. Pak, saya mau tanya. Ya, Yang nomor nomor 6 itu kayaknya cara ngejawabnya salah ya. log 6 nomor 6. log 6. Oke, nanti kita coba ya. Ya, kita coba log 6 nomor 6. Ya. Oke, ya. Nomor 6. Akar 48 dibagi akar 3 dikali akar 2. Oke, ingat. Kali sama bagi menang siapa? Oh, kali ya. Kali sama bagi menang siapa? Nggak ada yang, nggak ada yang kalah. Ada Pak, suruh Nah, urutan aja. Selesaikan dulu Seri, Pak. dari yang seri dulu. Iya, seri, betul. Ya, tapi soalnya itu Dulu kayaknya yang nggak ada jawabannya. terakhir ini dulu. Ada. Diem dulu. Berapa hasilnya? Maaf. Berapa hasilnya? Akar 16. Akar 16. Ini akar dari 48 dibagi 3. Baru dikali akar 2. Sama dengan akar 16 kali akar 2. 4 akar 2. Oke? Iya, nggak ada jawabannya dia. Bisa dimengerti? Pak, tapi sudah dapat jawaban. Gimana? Akar 3 kali akar 2 dulu. Enggak boleh. Kecuali kalau dikurung. Kalau tulisannya dikurung kayak gini baru boleh. Kamu bedain soalnya sama yang ini. Nah, akar 48 dibagi akar 3 dikali akar 2. Lah kayak gini. Ini baru boleh. Ini sama aja dengan akar 48 dibagi akar 6. Ini akar 8. 2 akar 2. Boleh. Tapi kalau kayak gini, kalau soalnya kayak gitu, maka harus yang depan dulu yang dikerjakan. Karena kali sama bagi itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sama nggak atas dan bawah soalnya? Sama nggak atas dan bawah? Sama. Beda. Kalau yang ini akar 48 dibagi akar 3 baru dikalikan 2. Tapi kalau yang bawah akar 48 dibagi 3 akar 3 kali akar 2. akar 3 dikali akar 2. Jadi dia diselesaikan dulu baru 48 akar dibagi dengan hasilnya dia. Tapi kalau yang nomor 6 yang atas akar 48 dibagi akar 3 dulu, baru hasilnya dikali akar 2. Oke, paham? Kita coba lagi lihat soal nomor 8 ya. Lihat soal nomor 8. Soal nomor 8, akar 8 kali akar 6 kali akar 2 dibagi 4 akar 3. Ya. Ini
kamu boleh kayak gini nulisnya, akar 8 kali 6 kali 2 dibagi 4 akar 3. Ini kali ini dulu boleh. Ya, ini kali ini dulu nih. Ini kali ini nih. Berapa dia? Akar 16. Iya. Ini akar 16. Akar 16 kali akar 6. Dibagi 4 akar 3. Ini hilang nih. Tinggal akar 6 dibagi 3. Akar 2. Boleh. Bisa diterima? Bisa difahami? Oke, lihat soal nomor 10. Lihat soal nomor 10 yuk. 10. Akar 24 ditambah akar 54 dikurangi akar 150 dibagi akar 96. Ini sama aja dengan 4 kali 6 ditambah akar 9 kali 6 dikurangi akar 25 kali 6 dibagi akar 16 kali 6. Jadi diperoleh 2 akar 6 tambah 9 akar 9. Tiga akar 6 dikurangi 5 akar 6 dibagi 4 akar 6. Sehingga yang di atas hasilnya berapa tuh? Yang di atas berapa hasilnya? 0. 0 akar 6. 0. Kalau 0 akar 6 sama aja dengan 0 akar 6. Gini kan? Maka hasilnya 0. Oke, bisa dimengerti? Mami. Ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, Pak, boleh lanjut. tanya nomor 11? Oke, yuk. Kita lanjut nomor 11. Oke, soal nomor 11. 2 akar 64 pangkat 2x dibagi akar 16 pangkat 2x. Pangkat 3x. Oke. Ini sama aja dengan 2 akar pangkat 64 itu 4 pangkat berapa? 3. Oke. 4 pangkat 3 pangkat lagi 2x. Boleh nggak dinyatakan 2 pangkat? Boleh. Boleh-boleh saja. Karena 16 ini bisa saya nyatakan sebagai 2 pangkat juga. Boleh. Ini 4 pangkat 2 baru saya pangkatin 3x. Oke? Ini sama aja dengan 2 akar pangkat 4 dari 6x ini kan.
Tahu? Karena pangkat dipangkatin lagi, kemarin pangkatnya diapain? Kali. Kali, betul. Dibagi akar pangkat 4 dari 6x. Ini sama nggak atas dan bawah? Sama. Sama. Maka sama. Sehingga diperoleh sama 2. dengan 2, betul. Oke. Gimana understand? No, semua. Pusing? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Kecepatan nggak saya? Pas, Pak. Pas. Oh, Bang. Kurang cepat? Udah pas, Pak. Udah pas. Oke, ya. Sekarang perhatikan. Kalau kalian ketemu kasus kayak gini, ingat pangkat 2 itu sama aja dikali dengan dirinya sendiri. Ini akar 2 ditambah akar 5. Kalau dulu SMP kalian kenal perkalian pelangi, ya kan? Ini kali dia, ini kali dia, ini kali dia, ini kali dia. Gitu kan? Sama, ini sama. Ya. Satu-satu yuk. Ini kali dia menjadi akar 4. Ditambah. Ini kali dia akar 10. Ini kali dia akar 10 juga. Boleh, ini salah satu cara aja. Ini akar 25. Atau kalau kalian pakai rumus kuadrat juga nggak apa-apa. Boleh. Akar 4, 2. Yang bisa akar 10 tambah akar 10? 2 akar 10. 2 akar 10, betul. 2 akar 10. Ditambah akar 25 itu 5. Yang sejenis, itu hanya dia nih. Ini sejenis nih. Nah, ini sejenis. Maka bisa ditambahkan. Dia menjadi 7 ditambah 2 akar 10. Oke? Nah, sekarang nomor 13. Lihat 13. 13, 4 per akar 7 dikurangi akar 5 kali akar 7 ditambah akar 5. Ini sama aja dengan 4 dibagi, kalau bingung, ini perkalian senama sebetulnya, sekawan. Kalian bisa gunakan pelangi juga kayak tadi. Tapi kalau tahu rumusnya, boleh pakai rumus, boleh. Tapi kalau bingung, kali perkalian pelangi. Oke? Tapi kalau kalian pakai rumus juga nggak salah. Rumusnya apa sih? Rumusnya A min B kali A plus B apa? Ingat rumus ini nggak? Ingat, Pak. Ingat, Pak. Apa? Ya. A kuadrat Yang kurang B kuadrat. A kuadrat kurangi B kuadrat. Betul. Ini namanya perkalian sekawan. Nanti akan banyak dipakai terus ini. Sampai kelas 3. Nah, maka hasilnya ini menjadi A siapa? Akar 7. Maka dia akan menjadi akar 7 kuadrat. Dikurangi si B akar 5 kuadrat. Sehingga diperoleh 4 per 7 kurangi 5. Karena akar 7 dikuadratin itu 7. Ini sama dengan 4 per 2. 2. Oke. Nomor 14. Ya. 14. Jika
Y sama dengan akar X kali akar X kali akar X. Perhatikan tuh. Akarnya numpuk. Nah, maka bagaimana kalau kita ketemu kasus kayak gini? Kita uraikan dari dalam, dari yang paling dalam. Makanya matematika itu asal kita tahu konsepnya, kita bisa gunakan banyak. Kalau kalian punya masalah, maka lihat masalahnya itu di mana. Perhatikan, selesaikan dari yang paling dalam dulu. Oke, saya selesaikan dari yang di dalam dulu. Makanya banyak lihat masalah dari dalam dulu, dari diri kita sendiri. Ini X. Ini akar, gini kan. Ini X kali. Akar X tadi, X pangkat berapa? Setengah. X pangkat setengah, betul. X pangkat setengah. Oke, ini akar X kali akar X pangkat, setengahnya hilang. X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. X pangkat 1 setengah. X pangkat 1 setengah. 1 setengah itu 3/2. Ini sama aja dengan, di sini kenapa? Akar, nggak mau. Ya. Ini akar, bentar. Ya, ini nggak hilang juga. Bentar. Ada yang error nih. Bentar, saya ulang. Kok dia nggak bisa ditulis? Ya, ini sama dengan akar X kali X pangkat setengah. Sama dengan akar X pangkat 3/2. 3/2 dari mana? Ini. X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Kalau dikalikan, itu pangkatnya ditambah. Nah, sekarang saya selesaikan dulu yang ini nih. Nah, ini sama aja dengan X pangkat berapa? X pangkat 3/2 dibagi lagi 2. 3/2 dibagi lagi 2 berapa? X pangkat 3/4. 3/4, betul. Ini sama aja dengan akar X kali X pangkat 3/4. X pangkat 1 dikali X pangkat 3/4. Berarti X pangkat 1 3/4. Tinggal ditambahin aja. 1 3/4 itu berapa? X pangkat 7/4. Ya, 7/4. Nah, sekarang 7/4 dibagi lagi 2. 7/4 dibagi lagi 2. Kamu punya roti 7/4 dibagi lagi 2. Dapat berapa? 7/8, Pak. 7/8, betul. Maka Y sama dengan X pangkat 7/8. Maka ini sama aja dengan, kalau saya pangkatin 8 semuanya,
Ini dapat Y pangkat 8, pangkatin 8. Pangkat 8. Pak, itu kok jadi X7/4, Pak? Itu disamain ya penyebutnya gitu ya? Iya, betul. X pangkat 1 kali X pangkat 1 ditambah 3/4. Nah, kayak gini. Ini 4/4 ditambah 3/4. 7/4. Oke. Kalau dipangkatin 8, ini Y pangkat 8. Yang sebelah kiri kalau dipangkatin 7, dapat, dipangkatin 8, dapat X pangkat 7. Oke. Sampai sini dulu bisa dimengerti? Bisa. Maka jawabannya yang E. Oke, lanjut. Kecepatan nggak? Nah, Oke, ini yang penting sekarang. Ini yang disebut dengan merasionalkan penyebut. Ini nanti akan banyak kita pakai. Oke, Ci. Merasionalkan penyebut, rasional berarti menjadikan penyebutnya menjadi bukan bentuk akar. Merasionalkan penyebut. 1 ke. Oke, sekarang perhatikan. Kalau saya punya bentuk A per akar B dikurangi akar C misal. 5 akar Kalau kita diminta merasionalkan penyebut, 2/5. maka kita kali sekawan. Sekawan itu bentuknya sama, tapi tanda penghubungnya beda. 4 kurang 3, Nah, lihat. 1. Ini bentuknya sama, tapi tanda penghubungnya beda nih. Ini namanya sekawan. Nah, ini dengan dia. Itu sekawan. Sekawan dari penyebutnya. Sehingga hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi A kali Y tambah C 25 kurang 16. 15 kurang 6. Tinggal 1, 9. akar C per, lah ini lihat penyebutnya menjadi akar B kuadrat dikurangi akar C kuadrat. Sehingga hasil akhirnya nanti A akar B ditambah akar C dibagi B min C. Lihat, penyebutnya sudah menjadi bilangan biasa. Atau bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke. Saya beri contoh sekarang. Perhatikan. Soal nomor 2. Contoh, lihat luk 7. Soal nomor 2. Akar 2 dibagi akar 5. Ini sama aja dengan akar 2 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Yang atas ini dia senama, maka bisa dikalikan.
Jadi akar 10 per ini dengan dia akar 25. Akar 25 itu 5. Jadi kalau dibagusin bentuknya menjadi 1/5 akar 10. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, lihat soal nomor 4. 22 dibagi 4 min akar 5. 22 dibagi 4 dikurangi akar 5 dikali 4 ditambah akar 5 dibagi 4 ditambah akar 5. Maka hasilnya 22 4 ditambah akar 5 dibagi ini 4 kuadrat, ingat rumus di atas, dikurangi akar 5 kuadrat. 22 4 ditambah akar 5 per, lihat yang atas 16 dikurangi 5. 22 kali 4 ditambah akar 5 per 11. Saya bisa sederhanakan ini, coret sama dia dapat 2. Sehingga saya punya endingnya 2 kali 4 ditambah akar 5. Ada nggak jawabannya? Yang apa jawabannya? Yang D. Oke, sampai sini dulu bisa dimengerti? Ada yang ingin tanyakan? Pak, saya pengen nanya nomor 6 dong, Pak. Nomor 6. Oke. Ya. Oke, nomor 6. Ya. Lihat semuanya soal nomor 6. Nomor 6. 3 dikurangi akar 2 per 3 tambah akar 2. 3 dikurangi akar 2 per 3 tambah akar 2 dikali 3 dikurangi akar 2 per 3 dikurangi akar 2. Ya, yang atas saya gunakan perkalian pelang ini. Ini kali dia, ini kali dia. Ini kali dia, ini kali sono. Oke. Kalau kalian mau pakai rumus boleh. Ya. Ini 9 dikurangi 3 akar 2 dikurangi 3 akar 2 dikurangi akar 4 dibagi 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 7 dikurangi 6 akar 2 dibagi 9 dikurangi 2. Jadi 7, salah, ini tambah.
11. Ini menjadi 11 dikurangi 6 akar 2 per 7. Ada nggak jawabannya? Ada. Kita bagi. 11 per 7 dikurangi 6 per 7 akar 2. Oke. Guys, ada yang ingin tanyakan? Bisa dimengerti? Nomor 7 dong, Pak. Nomor 7, Pak. Nomor 7, Pak. Nomor 7. Iya, Pak. Satu lagi, Pak. Oke, nomor berapa? 7, Pak. Ya, nomor 7. Oke. Ya, kalian punya apa di situ? 55 dikurangi 11 akar 3 per 5 ditambah akar 3. Udah? Oke, ini sama aja dengan, lihat, ada nggak yang bisa disederhanakan? Ada nggak yang bisa disederhanakan? Bisa. Ini 11-nya saya keluarin. 11, 5 min akar 3 per 5 plus akar 3. Saya kali 5 plus akar 3 per 5 plus akar 3. Kok 5 plus sih? Kan sekawan dari yang bawah. Ini 5 min. Kok masih merah? Oke. Nah, ingat perkalian pelangi. Kayak tadi, boleh. Atau pakai rumus juga boleh, ya. Yang ini. Oke. Ini sama aja dengan 11. Ingat perkalian pelangi. Ya. Nah, jadi ini 25 dari 5 kali 5. Ini kali ini dikurangi 5 akar 3. Ini kurangi 5 akar 3 ditambah 3 per 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Sehingga diperoleh 11 kali 28 min 10 akar 3 per 25 dikurangi 3. 11 kali 28 min 10 akar 3 per 22. Ini hilang nih. Dapat 2. Semuanya bisa dibagi 2 enggak? Halo. Yes. Bisa. Ya, Pak. Ya, ini jadi berapa? 14 min 5 akar. Ya. Ada nggak jawabannya? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa? C. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi, Pak. Enggak? Permisi, Pak. Ya? Nomor 8 sama 9, Pak. Nanti. Di waktu yang berikutnya ya. Pak Denny udah nunggu. Oke. Sampai sini dulu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ngerti, Pak. Oke, kita sudah menggunakan waktu
dari setengah 8 sampai jam 9.30, 2 jam. Oke, kita tetap jaga keikhlasan kita. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan mencatat sebagai amal soleh untuk kita. Oke, gitu ya. Untuk yang muslim kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Untuk yang non muslim menyesuaikan. Oke, sebelumnya saya ingatkan absen dulu yuk. Karena kalau kalian nggak absen, maka nama kalian nanti ditulisnya tidak masuk. Oke, gitu ya. Yang di form kan? Apa? Maksudnya yang di link di Yang chat. di chat, di chat. Oke, gitu ya, Dek. Oke, gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.